Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Balik lagi nih di Ada Misteri. Kali ini dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri. Bareng gue Ari dan temen gue nih kan yang lagi berhasil diet, Cici. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kuat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan semoga kalian yang lagi nyari pekerjaan mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk kalian. Amin. Dan dilancarkan nih segala urusan-urusannya. Seperti biasa nih dalam segmen mencekam ini, Cici akan menceritakan kisah mistis pribadinya atau kisah mistis dari teman-teman nih yang udah kirim melalui email atau Instagram kami. Dan untuk malam ini ada misteri apa nih, Ci? Untuk malam ini kita mau bercerita tentang tragedi Python. Tragedi apa tuh, Ci? Jadi di saat itu ada satu bus yang kecelakaan dan terbakar. Oke nih, sebelum Cici ngelanjutin ceritanya, gue mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support kami selama ini. Dan buat yang belum, ayo dong biar kita makin semangat lagi dan makin berkembang. Gimana tuh caranya, Ci? Jangan lupa subscribe, like, komen, share video kita ke teman-teman kalian, ke pacar kalian, ke emak bapak kalian, pokoknya ke sosial media kalian juga boleh. Pokoknya support kita terus dan nonton video kita dari awal sampai akhir. Pokoknya komen sebanyak-banyaknya. Semoga komen-komen kalian juga nanti bisa kita balas satu-satu. Oke. Dan jangan lupa nih dinyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, Ci, sebelum ke cerita ini gue mau nanya. Nih, gue liat kemarin di komen banyak banget nih yang mau si Jamal cerita lagi nih, Ci. Itu dia. Ayo dong guys, kalau kalian emang mau denger ceritanya dari Bapak Jamal Ulaili ya. Jamal Ulaili, tolong ya komen sebanyak-banyaknya biar dia mau ikutan di sini. Oke deh. Gak usah lama-lama lagi nih, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Oke, jadi apa tuh, Ci, tragedi Python? Jadi ini tuh kejadiannya ada di 8 Oktober 2003 dan bertepat di hari Rabu ya. Berarti udah 20 tahun tuh, Ci. Udah lumayan lama ya. Iya. Udah lama banget. Dan jadi ini tuh kisah sekolah dari sekolah nih, sekolah SMK ya Pepda 1 Sleman, Jogja. Oh. Jadi di sekolah ini tuh kayak ngadain study tour itu, dan itu kebetulan jalan-jalannya itu ke Bali di saat itu. Nah seperti biasa ya udah ngerencanain emang dari jauh-jauh hari kan. Dari situ keberangkatannya itu ada 3 bis. Bis pertama, bis kedua, dan bis ketiga. Oke, berangkatlah mereka menuju ke Bali. Selama di perjalanan, bis 1 dan bis 2 ini aman-aman aja, kayak lancar-lancar aja. Tapi di bis 3 ini tiba-tiba tuh kayak ada kaca yang pecah di bisnya itu ya. Kayak tiba-tiba kacanya pecah dan kurang tahu juga kayak di sebelah mana yang pecahnya. Cuman ada kaca yang pecah di bus ketiga ini gitu. Dari situ akhirnya mereka ngelanjutin perjalanan, dan di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba bis ketiga ini nyangkut di kabel listrik. Oh, iya paham. Nah itu terhenti di situ karena emang tersambung kabel listrik, jadi otomatis kan harus diurus dulu lah gitu. Nah, setelah udah selesai akhirnya mereka lanjut lagi nih perjalanan. Setelah mereka lanjut lagi perjalanan, nah di perjalanan itu sempet juga kayak remnya itu agak bermasalah. Di bus yang ketiga ini tetap. Bus ketiga ini
Jadi bus ketiga ini kayak remnya tuh kayak ada masalah, makanya mereka berhenti lagi nih untuk ngecek dan perbaikilah apa kendalanya gitu. Karena dan udah sempat diperbaiki, akhirnya lanjutlah mereka menuju ke pelabuhan. Nah setelah mereka naik kapal buat menuju ke Bali, akhirnya sampailah mereka di Bali. Dan di Bali mereka juga kayak ya senang-senang lah, happy-happy gitu kan, karena memang kan mereka kesana kan tujuannya untuk study tour, untuk liburan lah gitu kan. Sana mereka senang-senang, mereka udah happy-happy ya, pokoknya senang banget lah mereka di sana, kayak Iya, bisa jalan-jalan, kita juga pasti kayak pernah nikmatin ngerasain lah banget, ya. iya nikmatin Study banget, tour betul. sama teman-teman sekolah bareng-bareng. Bener, apalagi kan lumayan di Bali itu kan emang enak tempatnya ya, makanya rata-rata mereka tuh pada happy-happy banget gitu. Udah selesai, akhirnya baliklah mereka menuju Jogja. Nah di perjalanan awalnya aman-aman aja nih, tapi nggak lama mobil yang di bus 3 ini pecah lagi kacanya. Yang pecah lagi tuh. Pecah lagi kacanya untuk kedua kalinya ya. Dari situ kayak mereka nih yang bus pertama, yang bus kedua akhirnya jalan duluan nih. Kayak dia balik duluan aja. Nah di bus 3 ada masalah lagi, akhirnya yang bus 2 suruh jalan duluan nih. Jadi yang bus 1 ini nemenin yang bus 3. Nah setelah udah diperbaiki dan udah maksudnya kayak udah aman lah nih keadaannya, akhirnya baliklah mereka menuju ke pelabuhan itu dan jalan untuk pulang ke Jogja. Nah pas di perjalanan itu kayak 3 bus ini emang sengaja nih beriringan, kayak bus 1, bus 3, bus 2. Oh, bus 2 yang belakang. Bus 1, bus 3 dan bus 2. Nah di situ di tengah perjalanan itu kayak mereka tuh ada satu, bukan truk sih, apa sih namanya ya? Apa tuh? Kayak mobil yang belakangnya Kontainer gitu. Iya kayak kontainer gitu ya. Truk kontainer ya? Iya di situ kayak ada truk kontainer gitu dan mereka tuh lewatin itu. Kayak bus 1 lewat. Oh, nyalip. Bus 1 lewat, bus 3 lewat, bus 2 lewat. Nah bus 1 sama bus 3 ini udah jalan jauh nih. Nah pas bus 2 ini, pas udah nyalip ini, ternyata dari sana itu ada mobil yang nyalip juga nih. Jadi sama-sama nyalip nih, dia nyalip. Nah pas mereka mau tabrakan gitu, nah di situ tuh kebetulan ada kayak gundukan pasir. Jadi salah satu mobil ini hindarin gundukan pasir itu. Akhirnya ketabrak lah tuh mau bus 2 ini sama kontainer itu. Tabrak dan ketabrakan di depan, yang mobil depan kan otomatis ketabrakan. Nah itu kayak dari kontainer ini nimbulin percikan-percikan api ke bus ini. Dan akhirnya busnya ini terbakar. Nah ke supir dan kernetnya itu sempat keluar karena kan emang kayak ada lowongan gitu, akhirnya dia keluar mecahin kaca juga. Akhirnya mereka keluar dan murid-murid di situ, dan kebetulan situ ada 54 orang ya yang jadi korban. 51 murid, 2 guru, yang satu lagi pemandu wisata gitu. Dan di situ akhirnya mereka lagi panik karena di depan kebakar, tiba-tiba dari mobil yang tadi dilewatin itu nabrak lagi. Nabrak bodi belakangnya. Nah akhirnya mereka bingung dong, pintu depan udah nggak bisa udah nyesek ya. Bener, karena kan udah ketabrak dan nggak bisa keluar pintu keluarnya, dan dia mau ke belakang juga sama, karena udah ditabrak akhirnya mereka nggak bisa keluar dari belakang. Dari situ kayak mereka minta tolong gitu, dan warga situ ada beberapa yang mau nolongin tapi nggak bisa, kayak mau mecahin kaca atau segala macem nggak bisa. Dan kebetulan juga itu di tahun 2003 itu belum ada kayak yang buat pemecah kaca gitu. Oh iya tahu. Jadi ya mungkin, dan kebetulan isinya juga lebih banyak wanita ya, jadi agak susah mungkin. Kalau cowok kan tenaganya lebih gede ya. Ada tenaga lebih lah daripada cewek ya. Iya kalau cewek kan mungkin lemah lembut, jadi mungkin agak susah lah gitu buat mecahin kaca-kaca di situ. Nah akhirnya dari api dari depan akhirnya ke belakang dan gampang terbakar juga, karena kan di situ isinya kayak ada karpet, terus kayak baju-baju mereka, dan itu semuanya bahan-bahannya yang mudah terbakar gitu. Itu akhirnya terbakar semua, dan akhirnya korban yang situ udah minta tolong, akhirnya mereka semua terbakar hidup-hidup. Berarti
mereka meninggal itu bukan pas kecelakaan tapi bukan. abis kecelakaan itu karena nggak bisa keluar, kejebak di dalam situ ya. Bener, jadi 54 orang itu terjebak di bis dan nggak bisa keluar. Akhirnya kebakar di situ ya. Aduh. Bener. Dan seharusnya juga kan supirnya ayo ke depan gitu. Misalnya itu kan kayak awal itu kan belum terlalu besar ya api ya. Seharusnya kalau emang supir dan kernet yang baik, seharusnya dia mau nolongin dong. Itu banyak loh korbannya 54 orang, bukan 1 atau 2 orang, itu 1 atau 2 orang aja kayaknya. Udah sedih Wah, kan. ya, sedih banget ya. Apalagi Itu 54 orang kan ya. Itu dia. Nah dari situ akhirnya mereka terbakar hidup-hidup dan mobilnya pun, bisnya pun juga benar-benar kayak udah hancur. Iya sih, depan belakang, ya Iya. depan belakang. Udah gitu kebakar juga, jadi benar-benar kayak gimana sih, angus, semuanya angus. Dan 54 orang itu juga akhirnya dibawa ke rumah sakit di salah satu ada di rumah sakit di sana lah intinya kayak gitu. Dan mereka semuanya udah di masukin ke rumah sakit itu, dan emang di rumah sakit ini tuh nggak muat nih untuk semua jenazahnya. Oh, untuk nampung. Betul, karena rumah sakitnya ini nggak terlalu besar, dan akhirnya mereka itu ditaruh di lorong. Untuk lorong rumah sakit gitu. Betul, mereka ditaruh di lorong dan kasih apa sih, batu es biar Buat kenapa tuh? supaya nggak gampang, apa sih namanya, nggak gampang, Meleleh apa gimana? bukan nggak gampang busuk lah gitu maksudnya. Biar mereka bisa tahan lama, karena kan mereka kan mau diidentifikasi juga kan siapa-siapa aja nih kayak gitu. Iya, biar gampang masih bisa dikenalin lah ya. Benar. Dan ada beberapa yang bisa dikenali, ada juga yang nggak bisa dikenalin. Jadi benar-benar udah hancur banget, dan ada juga beberapa badan yang udah kepisah ya. Jadi benar-benar nggak bisa dikenalin ini siapa gitu. Nah dari situ akhirnya mereka dibawa oleh 54 ambulan menuju Yogyakarta. Nah, 54 ambulan ini kayak kayak lapangan lah gitu ya. Jadi kayak para korban, para apa sih, keluarga korban dan orang-orang warga situ juga pada ngumpul di situ. Kayak menunggu kedatangannya mereka nih gitu. Nah di situ juga di mobil ambulannya itu, jadi di depannya itu ditulis, dikasih foto kayak 10R. Jadi ambulan ini korban ini. Iya, Bang. Yang ambulan ini dia korbannya gitu, dan ada beberapa juga sih yang emang tetap dipasangin fotonya, tapi itu nggak tahu siapa gitu, karena kan ada yang nggak dikenalin gitu. Karena udah ini mungkin ya nggak dikenal karena ada beberapa tubuhnya yang hancur bagaimana gitu mungkin ya. Dan mungkin udah gosong terpanggang ya, jadi yang benar-benar udah nggak bisa dikenalin banget gitu. Dari situ karena mereka udah ditunggu sama keluarganya, dan udah bukan beberapa sih, semuanya sudah dimakamkan dengan layak lah gitu. Dan ada dari beberapa keluarga korban juga yang bilang kayak sebelum anaknya berangkat ini emang firasat kayak orang tuanya kayak udah nggak tenang gitu. 2 minggu sebelum keberangkatan orang tuanya kayak nggak tenang nih, kenapa ya gitu. Dia sempat juga bilang ke anaknya, kamu usah berangkat aja deh gitu. Oh, ada beberapa orang tua yang gitu ya. Betul, kayak di rumah aja gitu. Tapi yang namanya anak remaja kumpul sama teman-temannya mau wisata pasti seneng dong. Pasti, iya. Ayo gue seneng nggak mau pasti. gitu, pasti kan gitu kan. Kalau mau seneng-seneng nggak mungkin dong dia nggak ikut. Kayak teman-teman yang ntar punya cerita, dia doang sendiri nggak punya Iya cerita sih. kan gitu. Dan juga ada satu perempuan ya, dia juga kayak punya adik juga, itu perempuan juga sama dia tuh 2 bersaudara, dan dia tuh emang deket banget. Jadi adik kakak ini selalu kemana-mana tuh berdua, kayak tidur pun berdua, cerita mau kayak belanja atau kemanapun dia selalu berdua nih. Dan di saat yang satunya ini meninggal, dia tuh merasa kayak kehilangan banget keluarganya, dan dia bilang sebelum si keluarganya ini meninggal, katanya dia sempat bilang kayak kalau aku pergi jangan kangen ya gitu. Terus kata dia, gimana nggak kangen, orang kita kemana-mana berdua, pokoknya jangan kangen, doain aja tadi gitu. Itu sebelum berangkat tuh. Belum berangkat, cuman kan ya emang nggak ada firasat feeling atau feeling apa-apa. Iya, karena dia emang dia mau pergi jalan-jalan kan. Iya kan, mereka mikirnya, keluarganya mikirnya oh dia mau acara sekolah buat senang-senang di sana gitu kan. Jadi ya nggak berpikir gimana-gimana gitu. Dan semenjak kejadian itu juga
biasanya di situ kan ada kayak warung-warung nih yang biasa dagang di situ. Dan di situ mereka tuh kayak takut dan nggak berani dagang di situ. Di lokasi kejadian itu. Itu kalau di mana sih lokasinya sih? Nah kejadiannya itu ada di PLTU Paiton Situbondo Jawa Timur. Makanya disebutnya tragedi Paiton. Seperti itu. Dan semenjak itu warung-warung di situ kayak takut nih buat buka warung di situ lah intinya gitu semenjak habis kejadian itu gitu. Dan ada beberapa warga juga yang bersaksi kayak kadang ada suara tolong kayak tolong gitu. Terus juga ada yang kayak suara nangis, kayak ada yang manggil ibu gitu atau mama gitu di saat mereka lewat situ gitu. Dan juga kayak sebelum cerita ini gue sempet ngeliat juga di TikTok ya. Keluarga korban tuh benar-benar kayak trauma, benar-benar kayak shock dengar kabar anaknya udah nggak ada juga ya. Dan ada beberapa juga yang ya lewat situ kan sebelah satunya kan PLTU ya, jadi kan benar-benar cahaya lampu-lampunya bagus tuh. Nah, sempat juga ada yang kayak pengen foto tuh di deket situ. Cuman mereka tiba-tiba ya denger itu saya kayak suara tangisan, kayak suara minta tolong gitu. Dan juga ada juga katanya yang bilang kalau lewat situ jangan tidur. Katanya gitu. Pokoknya gue nggak paham sih ya, cuman ada yang bilang di TikTok itu pokoknya kalau lewat PLTU itu jangan sampai kita tidur atau kita merem katanya gitu. Jadi kita harus di keadaan melek dan sadar gitu. Kenapanya sih gue kurang paham juga ya. Cuman ya yang gue baca sih kayak gitu. Ya sebenarnya sih kita mau lewatin manapun ya kita harus berhati-hati aja sih ya. Ya kalau emang kita bisa assalamualaikum aja ya nggak sih. Seenggaknya menghormati yang makhluk-makhluk yang ada di situ gitu. Terus ya jangan lupa berdoa juga sih kalau mau kemana-mana biar kita dijauhkan dari segala-segala yang terburuk-buruk. Gitu. Nah, kalau itu kan tadi menurut pas kejadian sih, kalau pasca tragedi ada nggak tuh kejadian-kejadian lain sih? Kejadian gimana tuh? Setelah kejadian-kejadian horor gitu, mistis gitu. Nah, ada juga nih kesaksian dari satpam di sekolahnya. Jadi dia tuh pas banget lagi jaga malam. Nah, pas dia kayak lagi muter lah gitu. Nah, kelas para korban ini tiba-tiba nyala lampunya. Tiba-tiba lampunya nyala sendiri seolah-olah ada kegiatan nih di kelas itu gitu. Tapi kayak dari jauh nih kayak kedengeran, kok riuh banget sih nih suara-suara gimana sih, kayak lagi nggak ada guru. Oh, kelas kosong nggak ada guru pasti. Iya, berisik kan. Gitu kan, teriak-teriak gosip segala macem gitu kan. Nah pas dia datengin tuh sama satpam itu, ternyata satpam itu tuh melihat isinya itu semuanya mahasiswanya pada gosong. Semua badannya gosong semua. Yang dilihat di kelas itu adalah ya korban itu. Oh, itu isi kelas itu, ini kelas korban yang ini ya? Benar, kelas korban yang kecelakaan itu. Yang dilihat kok tiba-tiba terang nih lampunya. Terus kayak riweuh gitu kan. Suara-suara berisik-berisik kayak nggak ada guru gitu kan, gimana sih, rusuh lah gitu. Pas disamperin ternyata muridnya tuh rata-rata wajah sama badannya semuanya gosong. Itu ngeri. Parah sih, merinding sih. Gue kabur sih jadi satpam kayaknya. Gue juga kayaknya kabur kayaknya gue. Itu berarti sampai di sekolahnya juga ada sampai gangguan sekolah. kayak gitu juga sih ya. Soalnya kan ya katanya kalau orang yang meninggal bukan karena sakit ya. Kan kalau sakit itu kan ada proses nih. Lu ngerasain sakit dulu, dirawat dulu, baru lu meninggal. Kalau meninggal karena kecelakaan itu kan ibaratkan gimana ya, kadadakan lah gitu. Yang nggak terduga tiba-tiba sebenarnya kayak kita nih nyawanya masih jalan-jalan nih, ini gue masih hidup nih gitu. Dan arwahnya mereka tuh rata-rata kayak gue ngerasanya masih hidup, dan gue kegiatan gue pulang dan gue ke sekolah itu masih dilakuin kayak gitu. Rata-rata sih begitu. Kalau meninggal karena kecelakaan ya, kalau beda lagi sama orang yang sakit. Kalau sakit kan berproses lah, sakit dulu, dirawat dulu, minum obat dulu. Ya kalau emang dia waktunya meninggal ya meninggal. Tapi kan kalau kecelakaan kayak gitu kan tiba-tiba bener. Jadi nyangka sama sekali lah ya bakal meninggal pada saat itu gitu misalkan. Betul, makanya rata-rata
arwah korban yang kecelakaan itu merasanya dirinya itu masih melakukan kegiatan di saat dia masih hidup gitu. Bukan berarti dia nggak diterima ya, cuman ya kan namanya orang yang sudah meninggal itu kan katanya 40 hari kan ada di sini kan, masih ada di bumi lah intinya kayak gitu ya. Mereka tuh ngerasa kayak masih hidup dan dia ngelakuin kegiatannya yang selama dia masih hidup ini. Dia pulang ke rumahnya, dia berangkat sekolah gitu. Iya sih. Iya. Nah, kalau lu sendiri Ci, lu kan sempet ngeliat kayak gitu, gimana tuh perasaan lu Ci? Ya perasaan gua sedih pasti ya. Terus nggak tahu, kayaknya nggak bisa ngebayangin sih ya gimana orang hidup-hidup terpanggang, terbakar. Iya. Gue nggak bisa ngebayangin sih ngelihat orang meninggal karena tenggelam aja itu kayaknya. Lu bayangin gak sih lu tenggelam kayak lu ngap-ngapan, Kenapa gitu? apalagi kebakar, like maksudnya kayak panas terus ngerasain panas bener-bener sampai lu meninggal karena lu kebakar gitu. Iya, berarti ini apa kejadiannya, apa cara meninggal tuh hampir sama kayak cerita kita yang sebelumnya Ci, yang di Mall Klender. Oh iya betul. Itu kan juga sama tuh. Benar, kan. kebakar juga Harus mereka. terbakar, cuman di Mall Klender itu lebih banyak kan. Betul, Kalau itu di lebih ini kan, banyak. Ini iya, puluhan di sana puluhan. ratusan. Iya sih. Pasti rasanya aduh ngeri banget lu ngeliat kayak gitu tuh. Enggak kuat sih sebenarnya. Nggak kuat sebenarnya Ci ya. Nggak kuat lah namanya Ngeliat ngelihat kayak gitu. makhluk hidup yang kebakar gitu. Hmm. Terpanggang hidup-hidup gitu. Nggak akan kuat. Iya sih. Aku nggak kuat. Oke. Ada lagi nggak Ci yang mau di tentang tragedi Peton gitu ya? Itu aja sih, kayak ya kita turut berduka cita lah ya atas meninggalnya korban-korban. Nah kita doain juga semoga para korban diterima di sisi Allah dan diberikan sisi yang terbaiknya. Amin. Dan semoga nggak ada kejadian kayak gitu lagi Ci. Ya, jangan sampai. Dan kan semenjak itu juga kan kayak pemerintah itu mewajibkan di setiap bus itu ada yang apa sih namanya, Pemecah buat kaca gitu. pemecah kaca sama yang buat mademin kebakaran tuh ada kan tuh yang merah Oh, segini iya, tuh. iya. Jadi semenjak itu pemerintah juga mewajibkan setiap bus itu harus ada pemecah kaca dan harus ada yang buat pemadam itu. Ya untung ya supaya ini ya kan apa Biar lebih kedepannya biar lebih aman ini. Bener, Kalau kejadian kayak gini lagi gitu, jadi nah bener. udah tahu gitu kan langkah apa ya misalnya kalau kejadian kayak kecelakaan kayak gini. Iya. Dan kan diusulin juga kan untuk nggak ada pintu di supir, supaya kalau misalnya ada terjadi kayak gitu supir nggak lepas tangan dan nggak bertanggung jawab gitu. Jadi kalau emang nggak ada pintu di depan, otomatis kan mereka harus lari ke belakang. Tuh gitu sih. Iya, yang gue baca sih kayak gitu. Ya mungkin teman-teman ada yang tahu boleh banget ya komen di bawah ya. Chill. Oke, gimana tuh teman-teman cerita yang tadi kita bawain ya? Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil nih. Dan buat teman-teman yang punya kritik, saran atau masukan, tulis aja nih langsung di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang punya cerita-cerita mistis, boleh banget juga nih kirim-kirim di email kami atau melalui DM Instagram kami. Dan satu lagi juga. Apa tuh? Jangan lupa kalian komen, suruh Bapak Jamal untuk bercerita di sini. Komen sebanyak-banyaknya. Nah itu boleh banget tuh. Dan gue ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kita dari awal sampai habis. Karena dengan kalian menonton saja udah membantu channel ini agar tetap ada. Mohon maaf kalau ada salah kata. Gue Cici pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya kalau